Terus, Pak. Mau lamaran ya? Ya. Silakan duduk dulu. Boleh saya lihat dokumennya? Oh ya, silakan, Pak. Oke, bagus. Coba perkenalkan dan ceritakan tentang diri kamu. Baik, Pak. Pertama, nama saya Fikri Imansyah Ramadana. Ya. Lalu untuk usia saya berusia 19 tahun dan saya itu lulusan dari SMKN 1 Probolinggo. Saya mengambil di jurusan manajemen perkantoran. Saya sendiri ini adalah pribadi yang cukup teliti, disiplin juga, dan cepat beradaptasi dalam lingkungan kerja yang baru. Selama sekolah saya juga melatih keterampilan komunikasi dan manajemen waktu, juga tentang pengarsipan dan juga administrasi selama selama saya sekolah. Oke, sudah. Ya, sudah. Bagus. Coba apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya tahu untuk perusahaan ini yaitu PT Energi Megah Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor distribusi energi, terutama di LPG dan produk-produk biosafe lainnya. Perusahaan ini menurut saya memiliki visi untuk menjadi penyedia energi yang ramah lingkungan, efisien dan juga terjangkau. Selain itu, PT Energi Megah Indonesia ini juga terlihat cukup aktif membuka lapangan kerja bagi generasi muda, termasuk lulusan SMK seperti saya, Pak. Dari informasi yang saya baca di internet juga, perusahaan ini sedang berkembang pesat di kawasan Probolinggo dan memiliki sistem kerja yang profesional serta tertata dengan baik. Juga itu salah satu alasan saya tertarik karena saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang tumbuh dan ikut berkembang di dalamnya. Jadi kamu tahu tentang PT Energi Megah Indonesia? Ya. Oke. Coba ceritakan apa kelebihan kamu? Kelebihan saya itu salah satunya adalah ketelitian, konsistensi dan kemampuan dalam beradaptasi. Saya terbiasa bekerja dengan detail dan tidak mudah panik saat dihadapkan dengan banyak tugas sekaligus. Saya juga cukup cepat menguasai software administrasi seperti Microsoft Word dan Excel, serta mudah bekerja sama dengan tim. Juga di samping itu, saya punya inisiatif yang lumayan tinggi. Saya tidak menunggu disuruh, tapi langsung bertindak kalau melihat ada hal yang bisa dibereskan atau dibantu terlebih dahulu. Oke. Coba ceritakan mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini. Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini tidak hanya fokus pada bisnis saja, tapi juga pada pengembangan karyawannya ya, Pak. Sebagai lulusan SMK, saya butuh tempat yang bisa menjadi batu loncatan untuk membentuk mental kerja profesional diri saya. PT Energi Megah Indonesia ini menurut saya adalah tempat yang cocok untuk itu. Selain itu, sektor energi adalah sektor yang penting dan stabil. Jadi saya ingin belajar di lingkungan yang menantang, namun punya potensi dalam jangka panjang. Oke ya. Coba kamu omongkan mengapa kamu tertarik sekali untuk melamar pada posisi ini.
Baik, saya cukup tertarik pada posisi staf administrasi ini karena posisi staf administrasi ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu eh, manajemen perkantoran. Juga selama 3 tahun saya sekolah SMK, saya itu belajar tentang manajemen dokumen, pelayanan publik, komunikasi bisnis, dan pengolahan data, juga pengelolaan arsip. Saya percaya bahwa saya bisa langsung nyambung dan berkontribusi di posisi ini karena sudah terbiasa dengan alur kerja administrasi kantor dan tanggung jawab yang menyertai juga. Oke, coba ini kamu ceritakan kelemahan terbesar dalam diri kamu itu apa? Kelemahan terbesar dalam diri saya. Kalau kelemahan terbesar dalam diri saya itu salah satunya terkadang saya terlalu perfeksionis, misalnya saat menyusun sebuah dokumen atau membuat sebuah laporan. Saya bisa menghabiskan waktu lebih lama karena saya ingin hasilnya itu rapi dan sempurna, Pak. Tapi sekarang saya juga sedang melatih diri untuk tetap menjaga kualitas tanpa mengorbankan efisiensi waktu yang saya miliki. Juga saya belajar mengatur waktu lebih baik dengan membuat sebuah checklist dan deadline pribadi. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Eh, apa kontribusi atau skill yang bisa kamu berikan pada perusahaan ini? Untuk kontribusi dan skill yang bisa saya berikan untuk perusahaan ini itu saya bisa memberikan kontribusi dalam hal pengelolaan dokumen yang secara rapi dan sistematis, entah itu pengarsipan manual maupun digital. Saya juga punya kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dengan cukup baik, Pak. Selain itu, saya punya semangat belajar dan bersedia membantu divisi lain jika dibutuhkan, karena saya percaya kerjasama lintas divisi akan memperkuat tim secara keseluruhan di perusahaan ini, dan itu bisa cukup menguntungkan untuk perusahaan ini. Oke, baik, baik. Selanjutnya itu ketika kamu memiliki banyak tugas, bagaimana kamu mengatur prioritas ketika memiliki banyak tugas sekaligus? Untuk mengatur prioritas saya saat memiliki tugas banyak dalam waktu dalam sekaligus, saya bisa membuat daftar pekerjaan harian dan membaginya berdasarkan prioritas. Mana yang lebih mendesak dan yang paling penting, mana yang penting tapi bisa ditunda sebentar. Nah, saya juga terbiasa menetapkan estimasi waktu untuk menyelesaikan setiap tugas agar semua bisa selesai dengan tepat waktu. Dan juga kalau ada tugas yang mendadak, saya biasanya saya evaluasi kembali daftar tugas saya dan menyesuaikan urutan tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Seperti itu, Pak. Oke, bagus. Bagaimana kamu menghadapi tekanan atau deadline yang ketat? Untuk saya dalam menghadapi tekanan atau deadline yang ketat itu, saya tetap akan berusaha untuk tetap tenang dan fokus mencari solusinya. Biasanya saya pecah tugas besar jadi beberapa bagian kecil agar tidak terasa berat, dan saya juga tidak sungkan minta bantuan atau klarifikasi jika ada hal yang belum jelas kepada rekan atau atasan. Itu juga supaya pekerjaan itu bisa selesai tanpa sebuah kesalahan. Bagi saya, tekanan justru bisa memicu semangat dan membuat saya lebih fokus untuk mengerjakan tugas. Oke. Ketika ada kritik dari atasan atau rekan kerja yang lain seperti senior, bagaimana kamu menghadapinya? Kritik atau saya akan berusaha menerima kritik sebagai masukan untuk memperbaiki diri saya sendiri.
Dan juga saya akan langsung apa ya? Ah, saya akan mendengarkan baik-baik dulu, tidak membantah, dan kalau memang kritiknya benar, saya akan langsung membenahi dan perbaiki diri. Saya juga berusaha tidak baper, karena saya tahu semua kritik di dunia kerja itu tujuannya untuk kebaikan bersama dan bukan sebuah serangan pribadi. Jadi dengan kritik saya juga bisa meningkatkan value saya sendiri, Pak. Oke, good. Apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan diri secara profesional? Em, yang akan saya lakukan untuk terus mengembangkan diri secara profesional, saya cukup aktif mencari materi belajar baik dari YouTube, artikel maupun e-book yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Saya juga suka mengasah kemampuan Microsoft Excel dan belajar eh, cara kerja software administrasi lain yang banyak digunakan di perusahaan. Selain itu saya terus belajar memperbaiki cara komunikasi formal baik lisan maupun tertulis karena itu penting dalam dunia kerja, Pak. Oke, motivasi utama kamu dalam bekerja itu apa? Motivasi untuk motivasi saya adalah apa ya? Saya ingin saya apa ya? Motivasi saya adalah ingin mandiri. Saya ingin mandiri secara finansial, Pak, Saya, dan tidak tergantung dengan orang tua, agar saya itu bisa bantu orang tua saya dan bangun karir dari usia muda. Agar apa ya, sukses di usia muda itu kan bagus, Pak. Juga saya ingin bekerja bukan hanya untuk cari uang, tapi juga untuk belajar dan membangun pengalaman kerja yang nyata untuk saya, supaya kelak bisa punya masa depan yang baik dan bisa berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. oke. Jika kamu memiliki gaji, Ya, berapa gaji yang kamu inginkan? baik. Jika untuk gaji, saya akan berusaha untuk menyesuaikan dengan standar perusahaan dan juga UMR yang berlaku di Probolinggo. Namun kalau boleh beri harapan, ya saya berharap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk transportasi juga, sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan untuk awal. Saya mungkin bisa. Saya juga terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut sesuai kebijakan perusahaan dan performa kerja saya nantinya. Oke, bagus. Eh, untuk kamu nih, apakah kamu lebih suka bekerja individu atau bekerja secara tim? Saya bisa bekerja dalam dua situasi, ya baik individu maupun tim. Tapi kalau harus memilih, eh, saya lebih suka bekerja dengan tim, karena bisa saling melengkapi dan berbagi ide. Saya percaya hasil kerja tim itu, kerja tim yang solid, akan lebih baik daripada bekerja sendiri. Tapi kalau memang ditugaskan secara individu, ya saya juga bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas dengan baik juga. Hmm, tadi kan bicara tentang profesionalisme kan. Ya, Arti profesionalisme menurut kamu itu apa? untuk arti profesionalisme menurut saya itu adalah bekerja dengan tanggung jawab, menjaga etika juga, menghormati waktu, disiplin salah satunya, dan tidak mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Profesional juga apa ya, berarti bisa menjaga sikap, Pak, terbuka terhadap kritik, dan menyelesaikan tugas sebaik mungkin meskipun sedang dalam tekanan. Ya, seperti itu. Oke. Ketika kamu melakukan kesalahan dalam pekerjaan, bagaimana kamu cara menangani atau menyelesaikan situasi tersebut? Saya akan apa ya? Saya akan langsung mengakui kesalahan tersebut dan tidak menyembunyikannya. Juga Hmm, juga
Setelah itu saya akan mencari solusi atau bertanya kepada atasan terlebih dahulu ya, untuk memperbaikinya. Yang penting bagi saya adalah belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari, Pak. Oke. Coba ceritakan situasi ketika kamu harus belajar sesuatu yang sesuatu yang baru dengan cepat. Bagaimana kamu menghadapinya? Saya pernah diberi tugas untuk membuat laporan dengan format dan alat kerja yang belum saya kuasai sebelumnya. Saya langsung mencari referensi, Pak, di internet, salah satunya mencoba-coba sendiri dan bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, ya seperti senior atau kakak kelas. Dalam beberapa jam saya mulai memahami, dan juga dalam beberapa jam itu saya bisa mulai memahami alurnya dan bisa menyelesaikan tugas dengan cukup baik. Dari situ saya belajar pentingnya inisiatif dan juga tidak malu bertanya. Hmm. Bagaimana kamu menjaga kerahasiaan data atau informasi penting dalam perusahaan ini? Eh, saya menyadari bahwa dalam pekerjaan administrasi ini menjaga kerahasiaan dokumen adalah hal yang cukup penting yang sangat penting untuk perusahaan. Dan juga saya akan berusaha untuk tidak akan membagikan informasi internal ke pihak luar dan hanya memberikan akses kepada yang memang berwenang saja. Saya juga akan berhati-hati dalam menyimpan sebuah file digital agar tidak mudah diakses sembarangan oleh pihak luar atau orang lain. Seperti itu, Pak. Kamu yakin? Saya yakin. Untuk kamu nih, Ya. bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan? Saya berharap dalam 5 tahun ke depan ini saya sudah bisa menjadi karyawan yang handal dan dipercaya di perusahaan ini, serta punya karir yang lebih tinggi, misalnya sebagai supervisor administrasi. Saya ingin terus belajar dan mengambil peluang yang bisa membuat saya lebih berkembang secara profesional dan pribadi saya juga. Saya akan bisa, Pak. Apa yang kamu lakukan kalau mendapatkan tugas yang belum pernah kamu kerjakan sebelumnya? Kalau saya mendapat tugas yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya, saya akan pelajari dulu tugas tersebut, mencari referensi, dan jika diperlukan, saya akan bertanya kepada rekan kerja atau atasan saya, Pak. Bagi saya tugas baru adalah tantangan baru juga, untuk menambah ilmu dan membuktikan bahwa saya bisa diandalkan di perusahaan, Pak. Oke. Untuk kamu nih, bagaimana kamu menjaga kerapihan atau keteraturan dalam pekerjaan administrasi? Untuk saya menjaga kerapihan dan keteraturan dalam pekerjaan administrasi, juga gini, Pak. Saya biasanya membuat sistem folder dan pengkodean yang jelas, baik untuk dokumen fisik maupun digital. Saya juga terbiasa mengecek ulang hasil kerja saya sebelum diserahkan agar tidak ada kesalahan atau kekeliruan data, Pak. Saya percaya bahwa kerapihan akan memudahkan kerja semua pihak, bukan hanya saya, Pak. Bagus. Menurut kamu nih, pengalaman paling berkesan yang pernah membentuk cara kerja kamu itu apa? Pengalaman paling berkesan yang pernah membentuk cara kerja saya sekarang. Saya pernah diminta membantu menyusun dokumen yang harus diserahkan dengan tenggat waktu yang ketat dalam waktu dekat. Jadi situasi itu mengajarkan saya pentingnya ketelitian, manajemen waktu dan juga kerjasama, Pak. Sejak saat itu saya terbiasa menyiapkan segalanya lebih awal dan tidak menunda pekerjaan. Jadi agar hasil kerja saya itu maksimal dan risiko kesalahannya itu minim, Pak. Oke.
ketika kamu ditempatkan di suatu cabang di luar kota atau cabang lain di perusahaan, apakah kamu bersedia ditempatkan? Selama masih dalam kemampuan dan tidak bertentangan dengan kondisi keluarga saya bersedia dan saya melihat penempatan di luar kota ini sebagai peluang baru untuk saya untuk memperluas dan memperbesar pengalaman saya, belajar mandiri dan juga mengenal sistem kerja yang berbeda di luar sana, Pak. Oke, bagus. Cukup segini saja interview kali ini. Kamu bisa melihat info di grup WhatsApp untuk penerimaan. Oke, sekarang kamu bisa keluar. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya,